Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan hari ini bagi saya sangat menarik. Banyak bicara mengenai kesia-siaan hidup. Terutama Injil sangat jelas mengungkapkan bagaimana orang yang oleh Yesus dianggap bodoh. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Lalu untuk apa semua yang kamu timbun itu?" Merenungkan ini saya teringat dua kisah. Kisah pertama adalah kisah sahabat saya yang sangat sedih dan frustrasi. Sahabat saya ini orang yang bekerja giat, mati-matian mencari uang. Untuk siapa? Untuk anak tunggalnya. Dia tidak mau istirahat karena saya harus mengumpulkan banyak uang supaya anakku satu-satunya bisa sekolah dan nantinya bisa jadi orang yang kaya. Maka dia juga tidak kenal tetangga. Dia tidak pernah ikut kegiatan lingkungan, juga tidak pernah. Berderma, sorry, nanti uangku kurang dong. Ini kan ditumpuk untuk anakku. Tapi mengenaskan karena 1,5 tahun yang lalu, di saat-saat pandemi begitu gawat, anaknya satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. Maka dia sangat frustrasi, marah, jengkel, siapapun dimarahi. Gunanya apa saya mengumpulkan semuanya ini?
karena yang saya akan beri sudah tidak ada. Ini kisah yang pertama. Kisah kedua adalah kisah seorang simbah lansia. Ini simbah yang menurut saya agak beda dengan simbah-simbah lain, maka saya ceritakan. Simbah lain, termasuk simbah saya, itu kalau cucunya mau datang seneng sekali. Hampir nggak ada itu simbah yang cucunya mau datang nggak seneng. Tapi ya, di contoh ini memang simbah yang beda, maka jangan ditiru. Kalau dia dengar cucu dari anak ini mau datang, apa yang dibuat? Barang-barang semua masukkan lemari, dikunci. Jadi betul-betul tertib. Nah, kebetulan kan anak lain sering juga ada di situ. Loh, kok aneh ini kok ditertib? Biasanya simbah ini kan, wah semuanya dibuka nggak apa-apa. Tapi kalau ada cucu dari anak tertentu itu mau datang, semua dimasukkan barang-barang yang dia anggap berharga dimasukkan. Dan memang pernah terjadi sebenarnya. Cucunya itu suatu hari datang, itu mengambil pot yang mahal. Ya anak tahu untuk lihat, tapi jatuh pecah. Simbah ini marah dan cucunya ini dibunyi-bunyikan dengan kata-kata yang dia hafal, pernah belajar biologi. Jadi kata-kata biologi itu keluar semua. Maka apa yang terjadi setelah itu, ternyata anak-anak itu juga tahu simbah saya itu nggak suka kalau kami kunjungi. Lalu ya beberapa cucu bersekongkol nggak usah datang. Yang menarik dari itu adalah lalu simbah ini memang tidak gembira seutuhnya. Karena apa? Karena setiap kali cucu yang mana mau datang, kan harus ingat, padahal namanya simbah kan sering lupa. Yang datang sebenarnya cucu yang diharapkan, tapi mengira itu cucu yang tidak, dimasukkan semua. Lalu cucunya juga, lumba kok bersih, nggak ada apa-apa. Nanti saya diberi makan apa? Singkat cerita, simbah ini menurut anaknya yang cerita pada saya malah kurang happy. Padahal masa tua adalah masa untuk bisa happy, termasuk happy dengan cucu-cucunya. Dua kisah itu sebenarnya intinya mirip, yaitu orang ingin mengumpulkan sesuatu yang dianggap sangat berharga, orang lain tidak boleh menyentuh, tidak boleh mengambil, bahkan yang seharusnya dicintai. Kalau yang satu sangat egois hanya untuk anaknya, ternyata anaknya mati. Yang kedua sama. Simbah yang harusnya rela memberikan pada apalagi cucunya, apalagi yang sangat jauh, tapi justru malah enggak. Berarti apa? Ada tidak rela untuk berbagi dengan istilahnya cucu-cucunya sendiri. Bapak, Ibu, dan adik-adik, hari ini kita mendengar dalam Injil bagaimana diceritakan orang kaya yang menimbun hartanya untuk diri sendiri. Orang menimbun harta sebenarnya boleh, nggak ada soal. Tapi menimbun harta untuk diri sendiri, mau dinikmati sendiri. Sebenarnya letak lemahnya di sini. Anda nyelengi boleh, menyimpan uang Anda di bank kalau banyak daripada di jalan-jalan nanti terjajar-jajar, silakan. Tapi bukan untuk diri sendiri. Karena apa? Karena harta dunia ini diberikan Tuhan untuk membantu supaya orang-orang lain mengalami kebahagiaan. Terutama memang keluarga Anda, tetangga Anda, dan orang-orang yang berrelasi dengan Anda. Santo Ignatius punya wejangan dalam hal ini. Dalam latihan rohani dia mengatakan begini, apa sih tujuan hidup kita ini? Menurut Ignatius, hidup kita ini tujuannya adalah untuk menghormati, memuji, mengabdi Allah. Dan dengan itu kita bahagia. Maka Ignatius mengambil sikap yang jelas terhadap harta benda, kekayaan, dan juga bakat dan talenta. Semua hal lain
adalah sarana untuk apa? Untuk bisa mencapai Tuhan, untuk menghormati, mencintai Tuhan, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Maka sikap terhadap barang dan hal-hal lain adalah lepas bebas, seperti yang Bapak Ibu doakan pada awal perayaan Ekaristi. Lepas bebas artinya apa? Saya mau menggunakan barang-barang itu kalau menunjang tujuan hidup saya, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau barang-barang itu menjauhkan saya dari Tuhan, meskipun itu sangat mahal harganya, saya tidak akan menggunakan. Nggak usah ditumpuk, nanti malah rumahnya penuh sesak dan sumber virus versi berikut gitu. Jadi nggak usah. Nah tadi simbah itu kan mau nyimpen barang, Mbak. Padahal harusnya dibagikan untuk cucunya supaya cucunya juga bahagia. Maka pertanyaan sederhana bagi kita adalah, terutama bagi saya dan kita semua yang merasa lansia, karena kita mau agak khusus ke sana, tetapi juga yang akan menjadi lansia, berarti juga adik kecil itu juga ada, besok 70 tahun lagi kamu lansia seperti saya. Jadi yang sekarang baru 2 tahun, 80 tahun lagi itu nanti juga jadi lansia. Untuk itu kita apa? Kita ini kan dalam bahasa sederhana orang yang semakin dekat dengan Allah, dengan tujuan hidup kita. Nggak bisa mundur, saya menjadi 50 tahun, 40 tahun nggak bisa. Aku hanya maju ke 73, 75, 76, akhirnya tanda tanya kita. Padahal kita ngomong Tuhannya di sana, berarti hidupku sebenarnya makin ke sana. Nah karena makin ke sana, maka nasihat Ignatius saya kira sangat penting. Yaitu supaya saya menggunakan semua harta, kekayaan, pikiran, termasuk talenta saya yang saya punyai untuk apa? Untuk semakin mau dekat dengan Tuhan. Bukan untuk malah menjauhkan dengan Tuhan. Maka tema Anda adalah berkarya di dunia ini untuk mengarahkan pada Allah. Artinya apa? Memilih tugas-tugas, pekerjaan, tindakan yang membantu saya semakin happy dengan Tuhan. Yang tidak mulai dibuangin. Bahkan secara sederhana, kalau kita mikir dari yang harta benda biasa, menjadi lansia itu yang pertama-tama adalah mulai berani membuangi barang. Kalau muda kan numpuk barang terus karena nanti akan untuk ini. Untuk lansia kan lama-lama untuk apa lagi? Ya. Nanti saya itu hanya butuh 2 meter, 4 meter persegi atau berapa itu ya? Malah sekarang hanya butuh apa itu? Kalau dikremasi kan hanya butuh wadah kecil lah. Maka mulai pelan-pelan. Itu yang disebut belajar lepas bebas dalam hal barang sederhana. Tentu melepas tidak hanya lalu semua barang dibuangi di depan rumah atau di jalan-jalan. Itu namanya menyampai dunia. Itu juga enggak bagus. Maksudnya adalah, loh ini kok ada baju banyak, enggak baru-baru belum pernah dipakai, diberikan anaknya, cucunya, tetangga cucunya. Lalu menjadi orang baik. Menjadi bahasa sederhana adalah semakin tua menurut saya kita diajak menjadi semakin murah hati. Lepas bebas itu mungkin bahasa positifnya murah hati pada orang lain. Juga pada tetangga, keluarga, gereja, teman, lingkungan. Murah hati, senyum pada tetangga, pada teman. Karena apa? Waktu kita banyak. Kekasan lansia adalah punya waktu banyak. Tidak keburu-buru ke kantor. Karena kantornya di rumah sendiri. Seperti saya ini nggak keburu-buru. Waktu masih dosen tetap. Wah 7:4 harus sudah sampai Paingan. Sekarang tidak. Sekarang berangkat jam 8 gitu kan.
Artinya apa? Tidak keburu-buru. Maka artinya apa? Ada waktu untuk semakin bisa murah hati memperhatikan orang lain. Dan kalau kita tidak bisa apa-apa, minimal kita bisa murah hati mendoakan orang-orang lain. Mendoakan cucunya, anaknya, orang-orang tetangga, orang yang sakit, gereja kita supaya maju, supaya banyak orang yang selamat. Maka marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi hari ini juga dengan perantaraan Santo Ignatius supaya kita semakin diberikan kebebasan hati untuk memilih tindakan-tindakan kita yang semakin mengarahkan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati hidup dengan happy karena Tuhan mencintai dan dekat dengan kita. Amin.